Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Seperti biasa ada Bro Ayung di sini yang mau berbagi cerita. Gue di sini cuma nemenin doang. Langsung aja Bro Ayung. Gak usah pakai lama Bro Ayung. Ada cerita apa nih hari ini nih? Ada sebuah kisah tapi tanya pak kawan-kawan dulu. Iya, nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada Mas Biru di tengah-tengah kita. Kita mau bawain cerita yang horor-horor ya Bi. Iya, betul. Ini langsung aja Bi, biar nggak terlalu lama ya Bi ya. Gak terlalu lama, langsung aja. Jebret. Ini adalah sebuah kisah Bi. Kisah ini datangnya dari Mas Alim. Mas Alim. Mas Alim di waktu itu usianya sekitar 28 tahun. Nah, dia itu Lu mata lu merah kenapa Bro Ayung? tadi kesini Kena kecepatan itu ya, penuh. serangga ya? Iya, kena serangga. Jadi kemasukan sini agak perih memang. Serangga apa genderuwo gitu? Anggap aja seperti itu biar serem. Bi. Mas Alim, sorry. Iya, Mas Alim 28 tahun dan waktu itu dia belum lama menikah ya, baru setahun menikah dan istrinya udah hamil 6 bulan begitu ya. Tapi dia dalam keadaan sakit, Bi. Siapanya? Mas Alim. Mas Alimnya. Nah, aku mau mengisahkan dulunya seperti apa ya. Jadi Mas Salim itu semenjak SMP, dia termasuk orang yang rajin lah, anak yang rajin. Dia nggak pengen bebanin orang tua, adik-adiknya juga banyak. Akhirnya omnya kan, atau pamannya lah, sebagai tukang las karbit, biasa di jalan begitu. Itu daerah seputar sini, Bi. Terus ya itu kan biasa kadang-kadang ngelas apa aja, pacul yang kadang-kadang patah, golok, terus ngelasin gembok orang gitu. ngelasin gembok orang bisa jadi. Terus orang ini kan biasa. apa knalpot apa aja latar-latarnya bocah motor begitu ya. Nah, Mas Salim bantuin omnya itu, alhamdulillah bantu-bantu di situ kan dia jadi dapat upah Sambil sekolah ya. ambil sekolah dari SMP buat ongkosnya sendiri, buat keperluannya sendiri begitu. Terus itu terus dijalani sama Mas Alim sampai dia itu sampai STM. STM lulus pun masih tetap bantuin omnya. Nah, ada kekhawatiran kalau misalnya kalau aku misalnya udah lulus STM terus nanti bisa langsung kerja, lumayan. Aku nggak pengen kayak yang lain. Kalau mereka kan anak-anak orang-orang punya begitu ya, bisa kongko gitar-gitaran atau apa. Aku pengen langsung kerja, bisa membantu adik-adik begitu. Kayak lu ya, nongkrong gitar-gitaran, berarti lu anak orang punya Bro Ayung. Aku nggak punya tapi pura-puranya punya. Terus itu kayak ngajarin. Ini aduh tadi ya, akhirnya dia itu nggak mau lama-lama nganggur. Nah, coba daftar ke sana kemari, tapi omnya ngomong, lah Lim ngapain kamu Lim daftar ke sana ke sini, orang saya aja kerja, lagian saya kan udah tua sering sakit, ini bengkel pegang. Katanya begitu. Tapi man aku nggak enak kayak gimana gitu kan. megangnya, bengkel kan gede. Iya, bengkel segede ini aku megangnya gimana? Ya megangnya lasanya apa palunya kayak gitu. Seolah-olah begitu kan. Akhirnya dengan perdebatan yang cukup alot dan sengit, Alim sebenarnya sih nggak kayak gitu. Mau aja gitu dia. Iya, cuman dibikin dramatisir seolah-olah ada perdebatan. Seolah-olah ada perdebatan biar keren. Akhirnya dia itu dengan senang hati dia megang pekerjaannya omnya karena udah hafal semua masalah. Dia dari STM juga sih ya. Iya, dari STM juga, terus dari SMP udah ngebantuin kan udah lanyah kalau istilah orang sini. Walaupun memang anaknya pamannya itu udah mulai gede dan dia juga udah STM. Aku nggak mungkin lama di sini. Kalau dia mau bantuin, kalau enggak aku mau bantuin kadang-kadang kan gimana? Nggak dipikirin. Itu dia kerja di situ sampai akhirnya menikah. Menikah, dan menikah itu belum lama si anaknya memang lulus. Dan ya tadi ngobrol-ngobrol sama orang tua, terus dapat dorongan dari sana sini, itu kan haknya kamu sebenarnya, bukan punya Alim. Tapi cenderung dikompor-komporin. Dikompor-komporin. Ya aku mah nggak terlalu, orang Mas Alim kan manggilnya Mas gitu. Yang enggak aja itu ya punya kamu. Akhirnya karena jelas-jelas itu kedengeran di kupingnya Alim, ngomong tua-tuaan lah. Kamu memang mau megang ini, pegang aja, ini haknya kamu, punya bapak kamu itu.
iya mas, tapi aku kalau megang terus kan nggak enak mas, aku nggak pengen jadi bayang-bayangnya situ. Terus gimana, oh mau pengen semuanya kamu, aku lepas dari situ, oke katanya. Nggak, bukan begitu mas, ya nggak apa-apa, mungkin masih emosional waktu itu ya Bi. Dikasih semua sama si Jenal. Nah Tapi ini agak panas gitu ya. agak panas sebenarnya. Ya Allah, aku udah mulai bangun ini, ngikut sama orang tuanya, tapi tahu-tahu lah wis nggak apa-apa. Lagian si istrinya pamannya juga nggak, bukan ngadem-ngademin, malah seakan-akan wis punya kamu kayak gitu. Kalau bapaknya kan udah sakit. Nah itu beruntung Alim kan kader, dia punya beban besar, istrinya udah hamil, tapi pekerjaan nggak ada. Mulai nyari-nyari, beruntung ketemu sama si Budi. Budi itu kawan STMB. Lim, nggak usah repot-repot, kamu nyari-nyari kemana? Lah wong kamu punya keahlian ngelas, karbit bisa, las listrik bisa, sama orang tua aku saja gitu loh. Jadi dia masih daerah seputar Kabupaten Tegal kan banyak home industry Iya. yang itu Daerah di Wernas ini. iya, bikin-bikin knalpot apa, akhirnya orang tuanya seneng banget. Kebenaran kan ada satu tukang lasnya, pegangannya dia lah ya. Tapi ngomongnya sama si Alim gini, kamu mau kerja di sini nak? Ya mau banget pak, gajiannya kecil, nggak kayak kerja di kota sana. Ya nggak apa-apa, enggak, masalahnya gini, saya punya tukang las tapi bolak-balik nggak berangkat. Aku pikir dia sakit atau ada orang tua atau keluarga sakit, tahu-tahunya ngobek ke orang lain. Ini kan ngenekin banget. Kamu mau ya di sini ya, bisa ngelas ya, kata anak saya, kamu udah pandai banget gitu. Dia biasa aja pak. Ini orang tuanya Agus ya. Budi. Sorry. Akhirnya diterima masuk ke situ, tapi Alim ngomong, Pak Haji, ini namanya Haji Jasmudi, Pak Haji kalau misalnya nanti, kan itu namanya Dasmun B yang tukang las handal itu, kalau Om Dasmunnya ke sini nanti aku gimana, itu urusan saya, itu kesalahan dia sendiri kayak gitu, yang penting kamu kerja. Nah mulai hari itu si Alim kerja di situ dan memang cekatan, terus kerjanya bagus. Dasmudi senang ngaji Dasmudi, wes bombong lah, lagi seneng-senengnya kerja, Dasmund datang. Dasmund datang pas lagi kerja itu kan, kerja di dalam itu ada si Agus juga, sama Budi ya, Budi itu, terus 2 karyawan yang lain, ada yang bagian cutting, ada bagian macem-macem lah di situ. Lalu langsung, lah kamu itu siapa digituin, kon siapa kayak gitu kan, itu orang sini. Nah ya saya yang kerja di situ om. Yang nyuruh siapa? Kaji ini. Kalau saya nggak disuruh Pak Haji ya nggak mau kerja. Ini tempat saya, nggak bisa kayak gitu caranya. Akhirnya Budi, wis ngene be om, aku tak ngundang bapak. Aku manggil bapak, itu kan gudangnya sampingnya rumah. Dipanggil bapaknya Haji Jasmudi, ribut di situ. Sama Wasmun tadi. Sama Dasmun. Dasmun. Orang kayak gue caranya Ji, harusnya ngomong aku di sit, harusnya ngomong saya dulu, nggak bisa langsung bawa orang kayak gini. Apalagi bocah kayak gitu bisa apa gitu. Pokoknya sombong banget lah. Ya bukan kayak gitu, kamu itu kalau nggak berangkat ngomong, ya aku kan ngomongnya sekali, nggak berangkatnya berkali-kali, terus ke orang lain ternyata kan diem kan, Dasmund merasa salah, kamu kurang uang di sini, mau naik gaji ngomong, dibicarain nggak kayak gitu caranya, saya pesanan banyak, kamu mau ngancurin usaha saya atau gimana, ribut di situ. Nah si Alim kan plonga-plonga nggak enak sendiri kan Bi, itu nyampe ngancam-ngancam, wis dilengkapi nih katanya, kamu liatin aja, saya keluar dari sini oke Ji, tapi liatin semuanya nanti di sini, termasuk kon, digituin si Alim. Aduh, targetir kata si Budi, jangan dipikirin kak, orang emang kayak gitu katanya, nggak usah dipikirin, kerja udahlah mereka. Apa si Alim akhirnya nggak dipikirin, bisa ditenangin, kerja seperti biasa. Dan Dasmund nggak pernah muncul lagi, dengar-dengar di tempat lain kerjanya seperti itu. Nah, kan itu, Mas, aku kerja kan cerita sendiri sih, Bi. Aku kerja seminggu itu nggak ada apa-apa, enak di situ. Lama-lama tuh pas seminggu setelah kejadian itu ngerasa nggak nyaman. Dari berangkat aja aku kan, istri ngomong begini, Mas kalau bisa hari ini jangan berangkat, padahal habis libur kemarin. Jangan berangkat gimana? Kamu emang sakit perutnya atau pengen periksa atau apa? Ya enggak, aku perasaannya nggak enak katanya seperti itu, takut kenapa-napa. Wis lah pokoknya doa yang baik-baik, doa aja. Terus ibunya juga ngomong kayak gitu, apa Lim, kamu emang mau berangkat kerja Lim? Ya mau mana lagi mak? Ya enggak apa-apa sih, kayak ada yang ditutup-tutupin ibunya loh kayak gitu. Pas nyampe kerjaan
udah bekerja seperti biasa, ternyata ada dapat lemburan karena ini menumpuk pesanan kan, lemburan waktu itu yang dikerjain knalpot, leherannya begitu ya. Akhirnya pas malam-malam lagi kerja enak-enak begitu ya, Bi, ambil guyon sama yang lain, malah kajinya ada di situ, kaji Tasmudi ya, ada di situ. Tak tahu mati lampu, mati listrik ya, Bi. Mati listrik, dep kayak gitu kan. Pengumuman enggak? Ada pengumuman enggak? Ya enggak, biasanya itu cuma sebentar kan, Bi, dan enggak pakai genset segala, genset mati katanya. Jadi enggak ada asupan listrik ke situ, otomatis pekerjaan berhenti. Nah, berhenti paling sebentar kata kajine. Lama, Bi, nyampe setengah jam mau 1 jam. Akhirnya kajine pulang ke rumah sendiri ya kan, sampai rumah ya. Pulang ke rumah, wis kalau kayak gini diberesin ya kena katanya, diberesin juga nggak apa-apa, besok lagi lanjutnya. Tapi pesannya gimana ya? Pokoknya Lim, kamu tetap stay di sini ya. Takutnya listrik ini nyala, kamu tetap kerja. Nanti Budi nemenin sama yang lain. Iya Ji, kayak gitu kan. Nah ini si Budi keluar karena waktunya udah malam mau beli makanan, nasi bungkus ponggol begitu ya. Itu ditemenin yang satunya pulang dulu, ini Budi boncengan. Nah si tinggal si Alim yang ada di bengkel tadi. Bengkel ada di gudang. Tapi karena rasanya udah nggak enak dari awal gitu, Bi, lagi berangkat kerja. Dia itu kayak ngerasa, aku kemarin pernah sendirian di bengkel ini, gudang ini nggak terlalu gede, paling banyak besi, pating telangang, apa gantungan-gantungan knalpot, itu biasa banget gitu. Tapi ini ngerasanya aku agak serem sih ya. Mendingan aku nongkrongnya di luar, tapi ya pas ada bangku balai-balai begitulah, bangku kecil, ini pintunya buka sedikit segini lagi, buka paling berapa jengkal. Itu kok lama ya Budi beli makanan, gaji juga nggak kesini. Itu listrik masih mati ya? Masih mati. Nah, pas lagi dia itu mungkin nungguin sekitar paling 20 menitan dan itu belum ada yang datang ke situ lagi, listrik juga belum nyala. Di dalam itu kayak seolah-olah ada pergerakan gitu loh, di dalam bengkel tadi. Ini kok ada orang ya di dalam. Jadi dia ngelirik begini ada kelebat ke sana itu. Tapi kan itu gelap di dalam, gelap total ya. Ini cuma siluet-siluet nggak genah dari bayangan dari luar, dari lampu dari luar itu terang dari luar. Apa jangan-jangan Pak Haji keluarnya lewat samping gitu ya. Dia coba ngelongok ke dalam, Ji, tapi nggak ada suara apa-apa, Bi. Nggak ada sautan. Nggak ada suara suatu sama sekali lah, itu bener-bener kosong, lengang. Dia coba pakai korek kan, dicek begitu nggak ada siapa-siapa. Duduklah lagi di situ. Ada lagi, melintas lagi malah deketnya pintu, Bi, dari sebalik pintu yang nutup itu kan ke dalam. Itu dari situ masuk ada nyerong begitulah. Kalau dia ngelirik begini, lihat bener-bener sosok laki-laki lah seperti itu. Tapi emang cuma hitam tok, cuma hitam doang. Ini siapa ya? Budi belum kesini, Pak Haji enggak. Akhirnya dia masuk lagi ke dalam, tetap nggak ada siapa-siapa. Nah, lagi dia curiga, terus mulai ada rasa takut, mulai merinding. Yang lain datang, Budi datang bawa makanan. Pak Haji juga dengar kan motor datang, keluarlah Pak Haji. Kemudian mereka makan bareng-bareng. Listrik tetap aja nggak nyala, Bi. Akhirnya gini aja Lim, kamu kalau udah makan dibantu sama Budi, terus yang lain itu beres-beresin aja semuanya, dilempitin sing rapi buat besok lagi. Wis pokoknya nanti aku tinggal kontak sama yang pesen, bisa dipending begitu. Setelah makan bener beres-beres, Bi. Nah itu yang pertama masuk ke dalam gudang itu si Alim. Dia itu melihat ada cahaya itu bulat tapi kayak bara api, Bi, di pojokan gudang. Berarti itu kan ada yang pakai listrik trafo begitu ya. Terus ada yang versinya tabung. Nah itu di sampingnya belakangnya tabung, ada nyala bara kayak gitu kan. Alim langsung kayak panik. Kalau misalnya nyamber kan bisa meledak. Gini api kayak gitu, api. Yang lain nggak ada yang lihat. Jadi api mana, nggak ada apa-apa, Lim. Itu di pojokan masih nyala kayak gitu kok. Itu Alim nyampe nyariin ini kaset atau apa mau mau dimatiin. Terus yang lain, kamu mau ngapain, orang nggak ada apa-apa, orang ada api begitu. Itu akhirnya, Lim, kamu lihat yang bener, nyampe Budi itu tangannya diginiin ke mukanya si Alim, diraupin begini.
Astagfirullahaladzim, aku ngelihatnya ada api di situ. Nah setelah itu setelah diraupin hilang? Nggak ada, hilang, Bi. Kamu aneh malam ini, Lim. Yakin nggak kayak biasa-biasanya? Iya, dari tadi aku, wes, kata Baji ngadu-ngadu, jangan cerita yang serem-serem. Kamu ngelihat ada hitam-hitam, nanti ada setan, pocong, segala macam. Aku nggak takut yang kayak gitu, Lim, katanya. Terus kamu jangan mikirin yang kayak gitu. Terus beresin. Kamu udah capek mungkin orang ini, apa namanya, lemburan kayak gitu ya, buat besok lagi tenaganya. Diberesin. Nah dia megang handle-nya ini, Bi, lasannya dia sendiri. Itu dia ngeliat lagi bola api yang lebih gede dari yang di pojokan. Api, dia ngomong kayak gitu, tapi bola api itu bukannya, kalau misalnya las nyala kan dari dalam nyembur keluar. Kalau itu dari luar masuk ke dalam lasan itu, ke bolongannya ini, suntikannya itu, Bi, handle-nya. Itu langsung ke tangan, nyetrum sampai dia teriak panas, Allah Akbar kayak gitu. Jadi masuk ke dalam tangan begini, bisek langsung ke dalam. Akhirnya dia ngejoprak, jatuh di situ. Itu kan panik semua. Kamu kenapa, Lim? Panas cuman bisa ngomong kayak gitu, Bi. Panas kelojotan. Akhirnya dibawalah, dia adem-ademin, disiramin. Aku butuh air. Ada air mineral yang kemasan yang apa, digelonjorin begini, tetap aja dia masih kepanasan. Kolam dia minta dibawa ke kolam, Bi. Nyampe jebur sendiri. Jadi Salim jebur ke kolamnya Pak Haji, nggak peduli kalau itu kolamnya buat pribadi atau apa ya ke situ. Terus akhirnya ini kok kejadiannya kayak ini. Akhirnya yang lain tetangga-tetangga kan pada datang. Kok kejadiannya kayak gini, gimana sih, Ci? Tadi katanya ngelihat bola api. Lah tadi teriak kepanasan. Lah itu kelojotan kayak gitu. Akhirnya ada orang yang bisa ya, Bi. Terus didoain macam-macam, itu agak tenang, Bi. Tapi dia masih kepanasan, cuman nggak ada suara kencang kayak tadi, cuman aku panas, aku sininya panas. Akhirnya diboncengin Budi. Nah, motornya dibawa sama yang lain ya, sama karyawan yang lain, diboncengin Budi pulang ke rumah. Dan semenjak saat itu Alim nggak pernah berangkat lagi, Bi. Nah, di sini kan Alim di rumah itu mengalami kejadian-kejadian di mana dia itu selalu melihat sosok bola api itu ada di kamarnya, di mana aja dia gitu loh, nggak siang nggak pagi tapi sering nemuin itu. Jadi yang di rumah itu nggak pernah lihat, kayak orang stres seperti itu loh, dibilang sama keluarga, Bi. Itu karena memang medis jatuhnya jadi sakit, terus langsung cepet banget loh, dari jeda itu 2 bulan langsung kurus, badannya langsung kurus, terus menghitam, Bi. Menghitam semua. Kayak gosong. Dia nggak ada gairah sama sekali. Tapi anehnya kalau di malam-malam tertentu, Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, itu dia ngalamin kayak dibakar badannya itu dari jam 12 malam sampai jam mau subuh lah seperti itu. Tapi kalau misalnya hari yang lain enggak, cuman rasanya lemas. Akhirnya dia kan nggak bisa kerja. Ya itu tanggung jawabnya gaji Casmudi masih baik, dia masih ngasih gajiannya terus. Tapi kan jadi spekulasinya si Salim begini, apa ini jangan-jangan Dasmun nggak terima sama saya kerja di sini kayak gitu. Nah Pak Haji juga begitu sama, ini pasti ulahnya Dasmun ki wong klenik, jangan-jangan itu diparanin, Bi, nggak apa namanya tedeng ngaling-ngaling, mun kon nglakoni apa mun sebenarnya itu sama Pak gitu. Hajinya, sama Pak Haji itu bareng sama Budi. Maksudnya primen, Ji? Sampai nasi wani nongol ning omah aku, sampean masih berani-beraninya nginjek rumah saya udah terhina. Kamu nggak kerja katanya, oke, keluar baik-baik walaupun kita berantem dulu. Tapi tak kira udah selesai. Kenapa ngelakuin kayak gitu sama karyawan saya? Karyawan sing endi, katanya. Karyawan yang mana itu ngeletak kepanasan begitu. Kamu jangan main klinik. Saya bisa lebih kejam lagi, katanya gitu. Nah, Desmond nggak merasa begitu, Bi. Sumpah nanti bobo demi Allah saya enggak. Saya itu cuman keras di mulutnya doang. Dan saya memang hilaf. Kemarin memang saya ada butuh duit lebih, saya ngarya ke yang lain. Tapi bukan berarti saya ngianatin situ. Enggak sebenarnya kayak gitu. Tapi mau ngomong langsung nggak enak. Tapi masalah kayak gitu nembak orang saya enggak. Najis ya, Bu, ngomong sama istrinya. Iya. Ji, yakin Ji kayak gitu, nyampe bahasanya nyembah-nyembah lah. Saya nggak bakal ngelakuin kayak gitu. Kalau nggak disumpah pocong ya gelem-gelem katanya. Kalau mau disumpah pocong ya berani. Angel di sini ya. Kalau misalnya Budi ngomong, aku belum pernah melihat Om Dasmun sampai segitunya. Ini serius, Pak. Kayaknya dia nggak ngelakuin kayak gitu. Uwis kan. Akhirnya kayak kasus
kayak ditutup gitu loh Bi. Tapi yang tadinya asupan ke siapa tadi Alim ya per bulan tetap, per minggu kadang-kadang juga kan jadi makin jarang. Akhirnya di sela-sela waktu, walaupun dalam sakitnya Alim itu kan parah-parahnya di malam-malam tertentu. Kalau malam paling lemes, kayak orang asma gitu Bi. Makin kecil dia tetap kerja Bi. Ya kerja apa, bantu-bantuin istrinya yang dalam perut Hamil gede, ya. hamil gede. Akhirnya dia kan orang tuanya kan kayak jual jajanan ringan, kayak kerupuk-kerupuk yang dicetak-cetak itu, dia ini ngebantuin itu tetap. Nah, ini setelah berapa bulan kemudian. Sekali ini aja kalian ya. Setelah berapa bulan kemudian kondisinya bukan tambah baik ya enggak, tambah buruk ya enggak, Bi. Jadi kayak disiksa tiap malam-malam itu aja. Dia merasa kayak kebakar. Tapi makin kesini makin jelas Mas. Jadi pemunculannya sebelum bola api kayak ada orang bawa kantong begitu ya. Itu kayak aku setengah. Pokoknya walaupun tak pantengin, ini malam biasanya aku kebakar. Bakalan ada makhluk begitu. Mau melek kayak apa, tetap aja dilalai mau lihat begitu Bi. Nah kalau mau diantara tidur dan terjaga, selalu ada seseorang, sosoknya kayak bawa orang itu pakai ini loh, caping, pakai caping, tapi hitam semua kelihatan, itu bawa kantong, itu dilemparin ke depan arahnya si Alim itu, buka itunya langsung keluar cahaya itu api bara api gitu masuk ke badan. Dan itu nanti dia ngerasa panas kebakar dan solusinya nggak ada lain, dia langsung ke kolam itu berendam bisa nyampe pagi, kayak gitu terus. Karena kan orang tua dari gejalanya udah aneh, awalnya sih dibawa ke dokter, kemarin nggak ada penyakitnya tetap. Nah, suatu ketika karena memang sakitnya ya temporal di waktu tertentu kan, di saat yang nggak sakit emang kayak orang biasa, cuma nafasnya yang tersengal begitu ya. Budi itu kan satu lettingan sama si Alim. Ada acara reunian, Bi. Ada reunian waktu itu. Akhirnya, reunian STM ya? Reunian STM. Akhirnya buat menghibur si Alim kan, Lim, kamu kalau bonceng motor terus angin-anginan nggak apa-apa. Panengan disebut, suaranya jadi kayak gitu, orang tadinya tegas kayak nahan sakit gitu. Panengan disebut reuni, kamu diundang reuni. Aku kayak gini mau izin loh Bud, aku kayak gini nanti malu, jangan malu, siapa tahu di sana kamu banyak lihat teman-teman, jadi pikirannya positif, jadi dapat energi baru, terus dapat solusi gimana, siapa tahu ketemu teman yang jadi jalan. Aku bonceng kayak gitu, jadi nggak bisa ngomong Bi. Tapi istrinya juga tadinya ngelarang, tapi akhirnya diyakinin istrinya, orang tuanya akhirnya bonceng. Itu aja lucu Bi, di depan katanya boncengnya. Boncengnya di depan, padahal si Budi itu lebih pendek daripada si Alim. Tadi Alim udah vlog begini, kan malam-malam. Di stang gitu di stang begini. Lim, kalau misalnya ngantuk ngomong ya, berat kan bangset kayak itu katanya gitu Bi. Orang cuma deket, jangan dipikir saya sakit begini aja nanti malah jatuh kayak gitu. Enggak, aku kuat. Nyampe ke tempat kumpul-kumpulan teman-teman itu. Nah ini di sana kan teman-teman nggak semuanya ngerti kondisinya si Alim, semua kan pada prihatin semua. Wah, kita orang bener mesti dasmun, mesti itu disangkanya itu yang tadi saingannya ya kan sama-sama ini. Tapi itu enggak, orang ngakunya juga dia nggak pernah ngelakuin sampai sumpah. Alah, sumpah mah gampang, orang gampang bersumpah palsu. Banyak yang kayak gitu. Nah, salah satu dari teman STM itu Bro Tuying, salah satunya, dia kan usaha STM yang sama. Akhirnya, kok kamu dari kapan kayak gini? Oh, udah berapa bulan akhirnya. Tumungnya Bud, ngomongnya susah. Jadi diceritakan semua sama si Budi kejadiannya. Oh kayak gitu. Nanyanya malah balik Tuying, bapakmu punya saingan? Digituin. Saingannya banyak, orang yang tender yang terakhir. Iya ada, bener. Dan katanya sering pengen masuk terus di kerjanya bapak. Bukan dasmun, jangan kayak gitu, jangan ngomong kayak gitu. Ya wis pokoknya nggak usah nyangka yang lain-lain. Ini diambil dalamnya Banaspati itu digituin, dingirimnya pakai Banaspati. Sosok itu sih identik ya. Akhirnya wis jangan rame-rame, yang penting dibikin seneng. Ini ngobrol sama Budi, tapi sini nggak denger kan. Minggir lah, dia minggir dari teman-teman. Akhirnya nanti besok kamu kesini, aku bawa ke rumahnya si Alim. Nanti di sana aja. Soalnya penyakit seperti apapun
restu orang tua ya, izinnya orang tua, ridhonya nanti cepat sembuh kayak gitu. Akhirnya dicabut itu banaspatinya keluar, sekarang udah mulai segeran. Tapi yang lucu suaranya masih. Jadi dia udah kerja lagi ke tempatnya Pak Haji Dasirun ya, Pak Haji Casmudi. Terus musuhnya udah berhasil disingkirin kayak gitu kan. Ya itunya nggak usah diceritain. Enggak, itu musuhnya itu dari mana sebenarnya? Dari pihak lawan bapaknya? Bisnis bapaknya. Oh, bapaknya bukan sendiri. Dasmun. Dan Dasmun akhirnya karena ini bisa disingkirin, terus tambah kerjaan, Dasmun ditarik. Haji Casmudi akhirnya Dasmun sama si Alim kerja bareng di situ. Jadi tenaga ahli lah, tukang las begitu. Ya bagus ya akhirnya, Tapi ada yang lucu mungkin karena terlalu lamanya sakit terus sering kebakar itu, suaranya nggak balik lagi, suaranya masih kayak gitu. Jadi sampai sekarang. Iya, ngomongnya kayak gitu, Nah saat itu kan ketemu, bocah asli ngomong kayak gitu ya. Ini orang asli ngomong gitu. Iya asli tadi. Itu temennya Bro Tuying. Temennya Bro Tuying itu, ya belum lama lah. Itu. Lah itu gimana ceritanya sih dari kan lawan bisnis bapaknya? Iya. Kok dia ngirimnya di bengkel? Ngirimnya bengkel sebenarnya pengen menghancurkan bisnisnya bapaknya, tapi kan anak panah mau ngantem ke bapaknya, ada tameng, nasibnya sama, pokoknya salah seorang di situlah kayak gitu. Nah ini kan salah satu dia tukang las, kalau tukang lasnya nggak beres kan otomatis kerjaannya jadi telat pengiriman dan lain mungkin seperti itu, Jadi siapa aja yang ada di situ kena. Sorry, bapaknya tuh bapaknya siapa? Bapaknya Budi. Oh, bapaknya Budi. Gue pikir bapaknya si Alim. Bapaknya Budi. Jadi lawan bisnisnya bapaknya Budi. Gitu. Dan ternyata yang kena salah satu karyawan si Alim tadi. Tapi nyangkanya Dasmun. Dasmun ya karena konflik paling deket kan. Terakhir konflik itu yang kelihatan. Ngancem dia kan. Akhirnya kan dengan berbesar hati karena ngerti duduk persoalannya dan yang urusan itu jangan dipanjangin masalah saingan bisnisnya, itu diem aja, sampean minta maaf sama Dasmun gitu. Akhirnya bareng-bareng ke sana. Bojone alah kok nang kayak wingi mani kayak gitu, bojone itu istrinya nggak terima awalnya gitu loh. Terus barang ya biasa ketika mau keluar gitu lagi ngobrol-ngobrol, anaknya tuku es apa kajine akhirnya ya karepe bapaknya gitu, terserah bapaknya kalau mau kerja lagi, terserah. Itu pas udah diselepet. Nah itu apa hubungannya sih lampu mati dengan kiriman tadi? Apa cuman kebetulan doang? Lampu mati kebetulan. Oh berarti kebetulan gitu ya? Iya. Jadi nggak ada milih momen mumpung lampu mati pernah kirim gitu enggak ya? Nyalanya kelihatan nyalanya kelihatan gitu enggak kebetulan. Dan memang cukup lama waktu itu katanya. Kejadiannya tahun berapa Bro Ayong? Kejadiannya berapa tahun? Belum ada setahun. Oh berarti baru kemarin? Baru kemarin ketemuannya baru kemarin. Jadi bukan bukan reunian lebaran atau pengen kumpul aja kayak gitu. Pengen kumpul kayak gitu. Ya alhamdulillah tadi jalan. Selepas pandemi kali ya? Iya mungkin. Kayaknya itu ya. Selepas pandemi. Oke. Nah, itu. Ya udah. Itu aja ya. Terima kasih satu cerita yang mungkin nggak terlalu panjang juga ya dari Bro Ayong. Terima kasih udah berbagi cerita ini, dan terima kasih juga buat siapa Mas Alim tadi ya. Ini nama asli samarin Bro Ayong. Asli. Nama asli ya buat Mas Alim. Terima kasih, dan semoga meskipun tadi masih meninggalkan bekas di suara, tapi semoga bisa sembuh total ya. Nanti seiring jalannya waktu mungkin itu tadi kerusakan di pita suara itu sembuhnya agak sedikit lama. Kalau badannya sekarang udah seger atau gimana? Seger. Selamat juga anaknya udah lahir. Oh, anaknya udah lahir, selamat juga. Semoga sehat gitu ya. Dan itu tadi masalah kesembuhan pita suara itu memang biasanya agak sedikit lama. Agak lama ya. Jadi butuh waktu lah. Yang penting itu perbanyak makan gorengan, perbanyak kopi. Jangan makan banyak. Oke gitu. Oke, segitu aja Bro Ayong ya. Terima kasih Bro Ayong udah berbagi ceritanya. Terima kasih juga kawan-kawan di rumah semuanya. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Tapi kayaknya dari tadi kita baik-baik aja ya bahasa kita ya. Kayaknya nggak ada masalah. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Ini di sini ada kopi dan yang lain-lain karena kita shootnya itu malam. Jadi lagi kondisi nggak berpuasa. Siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.